Ya, saudara-saudara sekalian, ini salah satu video yang ingin saya luruskan ya, pemahamannya saudara kita Pak Doditang, itu terkait masalah menyembah. Mari kita dengarkan dulu penjelasannya. Sampai ke tujuannya gitu loh Pak. Yesus kan jalan, nggak salah Yesus jalan, tapi tujuannya siapa? Kan Bapa. Orang mau sampai ke Bapa harus lewat Yesus. Melalui apanya nih? Apakah melalui menyembah Yesusnya atau mengikuti ajaran Yesusnya? Mengikuti ajarannya, itu maksud. Ya, saudara-saudara sekalian, sepertinya Pak Doditang salah paham lagi tentang Yesus sebagai jalan ya. Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad ya, Yesus sebagai jalan itu dikaitkan dengan menyembah. Inilah yang bermasalah di ajaran-ajaran dari suatu agama dengan istilah menyembah. Di zamannya Yesus itu orang sujud kepada Tuhan Yesus ya, orang sujud kepada Tuhan Yesus. Dan kalau itu yang dianggap menyembah, maka itu sesuatu yang benar. Karena begini masalahnya saudara ya, Nabi Muhammad itu untuk sampai kepada surga atau sampai kepada Allah, itu sujud kepada Ka'bah. Jadi perbandingannya harus satu-satu sesuai dengan yang kejadian itu. Jadi kalau ada orang sujud kepada Tuhan Yesus, itu untuk sampai kepada Bapa. Karena Bapa itu tidak mungkin disujuti, karena Bapa tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Sedangkan di ajarannya Nabi Muhammad, beliau sujud kepada Ka'bah untuk dinyatakan sebagai menyembah ataupun mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, di sini Doditang mengatakan ajarannya yang harus diikuti. Ya, tetapi mencontohkannya itu bagaimana? Mencontohkan ajaran itu ya. Yang menjadi contoh di Islam itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu untuk sampai kepada Allah atau untuk sampai kepada surganya, Nabi Muhammad sujud kepada Ka'bah. Sedangkan orang Kristen untuk sampai kepada Bapa sujud kepada Tuhan Yesus. Atau memberikan jalan begini, berdoa kepada Bapa atau berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan lagi penjelasannya. Untuk sampai ke Bapa nih, jalannya Yesus. Terus orang manusia bangsa Israel ini untuk sampai ke Bapa harus lewat jalan Yesus. Tapi maksudnya apakah harus menyembah Yesusnya baru sampai Bapa, atau ngikutin ajaran Yesus baru sampai Bapa? Gitu. Berarti yang harus disembah kan tujuan akhirnya, bukan jalannya. Seperti perantara. Ya perantara petunjuk lah. Nah, jalan yang lurus ya, itu saudara-saudara sekalian, dia mencoba mau membahas keselamatan itu dengan cara istilah menyembah. Ini memang agak bermasalah karena sudah sering saya katakan bahwa di dalam kitab-kitab suci itu tidak ada sebenarnya istilah menyembah ya. Yang ada itu taat kepada perintah Tuhan ya, untuk masuk ke dalam surga. Siapakah yang disembah oleh orang Kristen? Ini pertanyaannya pertanyaan yang timbul dari pemahaman yang keliru ya. Jadi kalau di Kristen itu bagaimana caranya masuk surga?
Ya, jadi caranya masuk surga itu bisa dengan sujud kepada Tuhan Yesus, tidak ada masalah. Karena orang mau sujud kepada Bapak tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Demikian pula di Islam, ya. Allah itu tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Nah, untuk dikatakan mengabdi kepada Allah itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad, sujud kepada Ka'bah, sujud ke rumahnya Tuhan, sujud ke rumahnya Allah. Nah, ini yang menjadi masalah antara Islam dengan Kristen kalau digunakan istilah menyembah. Jadi ingat saudara-saudaraku sekalian, untuk masuk ke dalam surga itu di setiap agama itu atau kitab-kitab suci itu sudah ada aturannya masing-masing. Jadi Pak Donditang ini salah kaprah namanya, salah kaprah. Ya, salah kaprah di dalam memahami bagaimana caranya untuk sampai kepada Bapa bagi orang Kristen dan bagaimana caranya untuk sampai ke surga bagi umat Islam. Ya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan usahakan di dalam memahami kitab-kitab suci itu jangan terlalu sering menggunakan istilah-istilah dari luar kitab suci, misalnya istilah menyembah, istilah Tuhan, ya, istilah firman. Itu semua istilah-istilah yang dimasukkan ke dalam kitab-kitab suci. Demikian pula istilah agama, ya. Agama juga itu suatu istilah yang bukan Alkitabiah, ya, tidak Alkitabiah. Demikian pula di Al-Quran. Di Al-Quran itu tidak ada istilah agama sebenarnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.